Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, pemirsa. Tadi kita sempat berbincang dengan wilayah yang memang angka positif COVID-19 ini masih cukup tinggi. Kemudian juga kita lihat dari kacamata seorang anggota DPR RI Komisi 9 dan kita sekarang akan berbincang terkait data dan kacamata seorang epidemiolog. Telah bergabung bersama kita melalui panggilan video Pak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mas Agung. Bergabung juga bersama kami Pak Heri, ya Pak Heri, Satgas COVID-19. Apa kabar Pak Heri? Kabar baik, salam sehat Mas Agung, Pak Baik, ke Pak Pandu, Pandu terlebih selamat dulu malam. ya barangkali. Pak Pandu, ini pemerintah resmi memperpanjang PPKM lagi. Bagaimana tanggapan Anda Pak Pandu? Ya, sebenarnya bukan memperpanjang, PPKM memang harus diterapkan agak lama, ya kan. Jadi yang dipertahankan levelnya, level Levelingnya? 4-nya dipertahankan, tidak diturunkan. Jadi istilahnya harusnya dibenahi lah. Mhm. Karena kalau enggak nanti diperpanjang sampai kapan? Seakan-akan orang setiap minggu menunggu kapan dihapus. Padahal PPKM-nya terus dipertahankan, hanya levelnya diubah. Apakah diturunkan, apakah harus dinaikkan. Itu yang juga narasinya harus konsisten. Karena kita sudah punya level sekarang. Baik. Dan tujuannya dari PPKM kan sebenarnya untuk dalam keadaan situasi di mana kasus sangat tinggi meningkat. Kita usahakan dengan adanya PPKM bisa menurun dan bisa angka yang masuk rumah sakit menurun, angka kematian juga menurun. Itu yang harus dicapai. Baik, dari Satgas COVID-19 tentu perpanjangan PPKM ini juga berdasarkan data-data yang kemudian telah dihimpun begitu dalam periode sebelumnya. Kepada Pak Heri, evaluasi PPKM di Jawa dan Bali di periode sebelumnya memang seperti apa Pak Heri? Iya, terima kasih Mas Agung. Jadi dalam PPKM 4 di Jawa Bali ini sebenarnya sejumlah indikator itu memberikan harapan di mana terjadi kurva penularan di sejumlah daerah mengalami penurunan karena pembatasan mobilitas masyarakat. Terutama kalau kita lihat itu adalah di DKI Jakarta yang menurun dengan cukup signifikan dan kasus hariannya pun juga sudah di bawah 1.000 saat ini, mudah-mudahan itu bisa terus bertahan. Tetapi kalau kita petakan satu persatu lagi di masing-masing wilayah aglomerasi misalnya, kita masih melihat bagaimana di Pulau Bali ini tingkat penularan hariannya masih cukup tinggi. Mhm. Padahal di sana juga kita tahu tingkat vaksinasinya juga sangat tinggi ya, di atas 90%, Gencar sebagaimana yang divaksinasi tapi terjadi ternyata di. penularannya tinggi begitu di Bali ya? Iya betul. Ini Mhm. yang benar-benar harus dievaluasi apakah PPKM level 4 yang dilakukan di sana itu berjalan cukup efektif atau justru sebaliknya. Ketika sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan vaksin, itu mereka jadi kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Ini yang menjadi salah satu evaluasi dalam rapat terakhir. Kemudian dengan melihat situasi sekarang di mana tingkat penularan harian di Jawa Bali itu kontribusinya masih 53% dari total penularan harian nasional, maka tentu saja kemarin diputuskan bahwa ada 26 kabupaten kota yang turun levelnya ke level 3, tetapi secara umum kita masih memberlakukan PPKM level 4 di sejumlah daerah termasuk di DKI Jakarta. Demikian Mas. Baik, DKI Jakarta ini leveling adjustment-nya masih level 4 begitu ya? Tapi kenapa ada pengendoran? Ada, eee, katakanlah ini pengendoran aturan seperti misalkan, mall kemudian sudah mulai diuji coba untuk dibuka, padahal levelingnya masih level 4. Iya, mall itu dalam tahap uji coba di Mhm. 3 kota, yaitu di Jakarta, kemudian di Bandung, dan di Surabaya, tentu saja dengan syarat yang cukup rigid ya, di mana misalnya kelompok rentan 70 tahun ke atas dan anak yang belum divaksinasi di bawah 12 tahun itu tidak diperkenankan untuk masuk. Selain kapasitasnya dibatasi hanya 25%, mereka harus membuktikan telah menjalani vaksinasi misalnya dengan membawa sertifikat vaksinasi. Ini upaya mitigasi yang dilakukan karena bagaimanapun juga Mas Agung, kita juga melihat bahwa dari sisi perekonomian setelah kita menjalani PPKM dalam periode tanggal 2
sampai tanggal 6 atau bahkan tanggal 7 itu situasi perekonomian masyarakat benar-benar berat, sehingga kita akan lihat ini dalam satu minggu ini, terutama di Jawa Bali, apakah ketika kita uji coba untuk pembukaan mal dengan tentu saja protokol kesehatan, itu bisa berjalan efektif dan penularan tidak kembali terjadi. Harapannya sih itu tidak akan terjadi, karena memang seperti tingkat penularan atau RO di DKI ini sekarang di level 1 ya. Ketika di puncak itu mencapai level 4 atau 5. Kalau kita bisa tekan lagi di bawah 1 tentu akan ini lebih baik sehingga relaksasi mungkin bisa mulai dilakukan. Baik, Pak Heri terima kasih ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi sempat disinggung bahwa memang jangan-jangan ada behavior masyarakat nih atau kebiasaan masyarakat yang kemudian angka vaksinasinya cukup tinggi, tapi ternyata angka penyebaran juga tinggi. Jangan-jangan tadi mereka yang sudah divaksinasi justru mengendorkan kepatuhan mereka terhadap aturan PPKM ataupun protokol kesehatan. Anda melihat ini seperti itu atau tidak? Iya, karena melihatnya seperti itu. Ya, jadi ketika pemerintah memfokuskan vaksinasi, lupa mengedukasi terus masyarakat untuk tetap melakukan protokol 3M ya. Ini yang paling penting bahwa pandemi ini akan terkendali bila pemerintah melakukan 3 hal. Pertama, melakukan komunikasi publik kepada masyarakat supaya masyarakat terus patuh kepada 3M walaupun belum divaksinasi atau sesudah divaksinasi. Baik. Kemudian pemerintah mewajibkan untuk melakukan testing, pelacakan kasus dan isolasi yang benar karena untuk memutus rantai penularan. Ketiga adalah menggenjot cakupan vaksinasi secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. 3 komponen ini harus menyatu, nggak bisa hanya vaksinasi saja, tidak bisa hanya 3M saja, karena 3 tool ini sekarang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kalau kita mau melakukan vaksinasi, kita tetap harus bisa mengedukasi masyarakat untuk tetap 3M, karena kalau tidak, itu akan sama saja membiarkan penularan terus berlangsung. Karena vaksinasi tidak mencegah penularan, vaksinasi mencegah untuk supaya orang tidak kena COVID berat, dan untuk mencegah risiko mengalami kematian kalau dia terinfeksi. Ada korelasi yang kuat begitu ya di antara ketiga hal yang bisa disebutkan Pak menularkan Pandu pada tadi. orang lain. Baik, Pak Pandu, kalau Anda melihat memang ternyata ada warga kecenderungan terhadap hal di mana mereka yang sudah divaksinasi kemudian justru sedikit mengendorkan kepatuhan mereka terhadap aturan PPKM. Kalau Anda melihat kecenderungan itu, apakah langkah pemerintah kemudian melakukan relaksasi aturan di PPKM level 4 ini dengan menguji coba pembukaan kembali mal atau pusat perbelanjaan dengan pertimbangan ini kemudian mempertahankan nilai ekonomi begitu? Anda melihat ini sebuah langkah yang tepat atau tidak? Ya, kita tahu lah pemilik mal kan yang banyak duitnya, yang bisa lobby dengan kekuasaan kan. Jadi mereka akan mendorong pemerintah supaya melonggarkan bisnis mereka. Ini pengalaman tahun lalu juga gitu, pada waktu PSBB dilonggarkan karena ingin mal dibuka gitu kan. Ini kelihatannya kontradiktif ya. Tetapi kalau memang mau dibuka, tetap persyaratan itu tidak boleh dilemahkan. Ya kan, artinya persyaratan apa? Benar-benar dipatuhi 3M tadi. Jadi pelonggaran itu tidak akan bisa jalan, bisa menekan, pengetatan maksudnya untuk menekan risiko penularan. Kalau dilonggarkan, otomatis kemungkinan besar akan menularnya meningkat. Hanya bisa diganti kalau 3M-nya benar-benar sudah bagus. Testing lacak isolasinya juga sudah bagus, vaksinasinya juga bagus. Kalau itu bisa menggantikan dan diyakini oleh pemerintah bisa menerapkan, itu bisa saja. Tapi kalau memang sebenarnya kan bagaimana dengan ekonomi kalangan menengah ke bawah? Mereka kan juga harus juga bisa dibuka, dan menurut saya madah mereka ini membutuhkan juga edukasi, membutuhkan subsidi untuk melakukan masker misalnya. Kan mereka kan masker, kalau pedagang kaki lima atau pedagang usaha menengah itu kan kecil, itu kan sangat susah gitu kan untuk tiap hari harus 3 kali atau 4 kali pakai masker. Ini menurut saya kita harus adil lah. Jadi ekonomi boleh jalan, tetapi tadi
harus betul-betul diterapkan karena kita sudah melakukan kebijakan yang kemungkinan besar sangat berisiko untuk meningkatkan penularan. Itu yang harus dibayar oleh pemerintah kalau mereka ingin melakukan pelonggaran. Ini kan akal-akalan yang dilakukan levelnya level 4 ya kan. Kemudian ada modifikasi bilangnya uji coba gitu kan. Ini bukan uji coba, ini kebijakan yang harus dibayar dengan segala konsekuensinya dan harus diyakini benar-benar bisa masih tetap menekan seperti kemampuan menekan kalau kita mengatakan pembatasan tadi. Baik, Pak Heri ada tanggapan? Ditahan dulu Pak Heri tanggapannya barangkali karena kita masih akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.